Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Fadli, nomor pokok mahasiswa saya 2130100055, kelas reguler 1, klaster 1 3A. Mata kuliah Praktek Teknologi Perlindungan Tanaman. Dosen pengampu Ibu Triyaninta Ginting dengan tugas mengenal gejala serangan jamur patogen pada tanaman pada praktik yang keempat. Baik, yang pertama itu ada Pachypsora vakrizi. Klasifikasinya itu ada termasuk ke dalam family Pachypsora genusnya itu Pachypsora dan spesiesnya itu Pachypsora vakrizi. Siklus hidup dari Pachypsora vakrizi ini berstruktur padat, berukuran kecil dan berbentuk bulat. Berkembang 5 sampai 8 hari setelah proses infeksi dan ureospora baru terbentuk setelah 9 hari infeksi. Gejala serangan dari Pachypsora ini ditandai dengan munculnya bercak klorofil kecil atau bintik-bintik kecil yang kemudian berubah menjadi kecoklatan pada bagian bawah daun yang tidak beraturan. Cara pengendalian ini secara kimiawi dengan menggunakan fungisida dan secara biologis itu menggunakan minyak cengkeh. Ini adalah daun padi yang terkena jamur Helminthosporium oryzae. Untuk jamur yang menyerang tanaman padi, klasifikasinya termasuk ke dalam family Dermatlaceae, genusnya itu Helminthosporium dan spesiesnya itu Helminthosporium oryzae. Siklus hidup dari jamur yang menyerang tanaman padi ini biasanya pada saat dia menginfeksi, penyerangannya itu melalui stomata daun maupun jaringan sel epidermis setelah membentuk apresoria. Conidia lebih banyak dihasilkan oleh bercak kecil kehitaman pada pelepah bagian luar di atas permukaan air yang selanjutnya akan membesar. Gejala serangan umum jamur ini biasanya adanya bintik-bintik coklat tua berbentuk bulat lonjong sebesar biji wijen dan terdapat pada permukaan daun ataupun di pelepah atau juga di bulir padinya. Teknik pengendaliannya itu dengan cara mengatur jarak tanam. Apalagi saat memasuki musim hujan, diusahakan jarak tanamnya itu tidak terlalu rapat. Kita juga dapat menggunakan jarak tanam sistem logowo. Dan yang selanjutnya itu saat kita melakukan pemupukan. Pada saat kita melakukan pemupukan, biasanya pupuk yang diberikan kepada tanaman pada saat kita memberikan urea, diusahakan jangan terlalu berlebihan. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan fungisida dengan cara menyemprotkan fungisida tersebut ke tanaman padi yang terserang. Biasanya yang digunakan adalah antrakol. Selanjutnya, jamur pada tanaman jagung atau dengan nama latin Veronosclerospora maidis. Untuk klasifikasinya termasuk ke dalam family Veronosporaceae, genusnya itu Veronosclerospora dan spesiesnya itu Veronosclerospora maidis. Siklus hidup dari jamur pada tanaman jagung ini, proses infeksinya itu dimulai dari conidia jatuh dan tumbuh di permukaan daun jagung serta berkembang membentuk apresoria, lalu masuk ke dalam jaringan muda tanaman melalui stomata. Selanjutnya terjadi lesion lokal dan berkembang sampai ke titik tumbuh. Gejala serangannya itu tanaman jagung yang terinfeksi jamur ini akan menunjukkan gejala garis-garis putih hingga berwarna kuning seperti ini yang menjadi nekrotik pada daun, yang akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi kerdil dan terhambat. Bahkan tongkol yang dihasilkan tidak sempurna. Untuk teknik pengendaliannya itu, yang pertama secara hayati, dengan memanfaatkan mikroba-mikroba yang ada di sekitar kita. Yang kedua itu secara kimiawi, dengan cara memberikan fungisida pada benih jagung sebelum ditanam. Yang ketiga itu pengaturan waktu tanam. Penyakit ini berkembang pada waktu peralihan musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya, dari musim kemarau ke musim hujan. Yang terakhir itu dengan cara eradikasi tanaman yang bertujuan untuk menekan penyebaran penyakit ini, yang mana jika terserang maka segera dicabut dan disimpan pada tempat yang sama agar tidak terjadi penularan selanjutnya. Ini adalah jamur yang menyerang tanaman kelapa sawit, yaitu Ganoderma. Klasifikasi dari Ganoderma ini termasuk ke dalam family Ganodermataceae, genusnya Ganoderma dan spesiesnya itu Ganoderma sp. Biasanya, Ganoderma ini ditemukan di iklim yang tropis. Struktur dari Ganoderma ini sangat keras dan cukup besar. Diameternya itu mencapai kurang lebih 60 cm. Untuk Ganoderma ini, warnanya itu bervariasi antara berwarna putih, kuning, coklat, merah, bahkan ada yang berwarna ungu tua. Biasanya Ganoderma ini menempel pada pangkal batang tanaman sawit atau akar tanaman sawit. Gejala serangan dari Ganoderma ini, dia dapat menyebabkan tanaman yang ditempelinya menjadi busuk pada pangkal batangnya. Teknik pengendaliannya yaitu melakukan sensus Ganoderma sejak dini. Yang selanjutnya, memusnahkan sumber inokulum Ganoderma, menghindari penggunaan bahan kimia yang secara berlebihan.
Selanjutnya, perawatan yang sesuai standar perkebunan seperti pruning pelepah kering, bunga busuk, buah busuk, yang bertujuan agar Ganoderma ini tidak dapat berkembang secara cepat. Yang selanjutnya, aplikasi pupuk sesuai takaran dan tepat sasaran.